faster and stronger than you can possibly imagine. Hey, hey, hey! Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, pada episode kali ini sudah bergabung dengan saya, teman kongko BB69. Yang pertama adalah Mas Watching Movie Channel. Apa kabar nih, Mas? Halo Mas Bebe, apa kabar? Kabar baik Mas? Sehat, puji Tuhan nih. Mas sehat ya? Sehat Mas. WFH ya? Emberan. Oke, yang kedua adalah Bre Alfian dari Sini Aja. Apa kabar Bre? Halo, baik. Kabarnya baik, syukur. Sehat? Alhamdulillah sehat. Aman ya, aman terkendali. Gimana? Aman terkendali? Aman terkendali, syukur. Oke, Gimana pada hari kabarnya? ini nih kita mau ngebahas sebuah film science fiction terbaru yang berjudul The Tomorrow War. Kalian udah nonton dong? Udah nonton pastinya. Udah nonton. Nah, sekarang saya ingin tanya dulu dari Bre dulu nih. Bre Sini Aja nih. Gimana nih kesan menonton film ini? Seru banget pokoknya. Seru banget. Bener-bener dapat actionnya tuh keren banget pokoknya. Actionnya keren. Actionnya Nah, keren. kalau dari Watching Movie Channel gimana, Mas? Bagus Mas. Bagus. Keren, Oke. keren. Nah, sebelum kita lanjut lagi, saya mau nanya nih. Kalian ini lebih milih mana? Nonton film zombie atau nonton film monster alien? Nah, kalau Mas Watching gimana, Mas? Tergantung ceritanya sih Mas, tapi kalau secara garis besar sih enakan kayak gini nih Mas, monster gini Mas. Oh, lebih suka monster ya? Oke, kalau Sini Aja, Bre gimana, Bre? Sebenarnya dua-duanya nggak apa-apa sih mau nonton yang zombie atau yang monster. Itu kayaknya dua-duanya enak aja sih sebenarnya. Keseruannya sih, tegangnya juga sih yang dapetin, sama ceritanya juga sih. Oke. Nah, dari Mas Watching nih, Mas. Apa sih menurut Mas ini menjadikan film ini bagus sih? Filmnya sih memang ini esensinya memang untuk menghibur ya Mas ya, lebih ke menghibur itu Mas ya. Menghibur, entertain, dan menurut gua mungkin Chris Pratt itu Mas ngaruh juga jajaran cast-nya. Ceritanya kita nggak terlalu mikir kita harusnya mungkin nggak terlalu mikir detail kali Mas ya, nggak terlalu kita pusingin nih gimana, tapi kalau kita enjoyin, nikmatin sampai menit awal sampai menit akhir itu sangat mengagumkan sih menurut gue sih Mas. Oke. Kalau Bre gimana, Bre? Nah, gue setuju banget. Film ini tuh benar-benar esensinya emang buat hiburan. Karena sebenarnya kan film ini aslinya kan tayangnya di bioskop gitu kan. Karena pandemi akhirnya dijual ke Amazon Prime, jadinya istilahnya nggak bioskop gitu kan. Jadi film ini memang esensinya untuk menghibur sih. Jadi film blockbuster gitulah. Benar keren banget dari awal sampai akhir itu gue yang rasain itu seru banget. Actionnya gitu kan, monsternya itu juga ngeri gitu desainnya. Benar-benar seru sih. Jadi benar-benar untuk entertainment juga, entertaining, menghibur, ya untuk menghabiskan waktu lah. Ceritanya ya simple banget sebenarnya, nggak usah diperhatiin juga sebenarnya, karena memang tujuannya esensinya untuk hiburan gitu. Nah, tadi kan si Bre Sini Aja kan bilang kan mengenai monsternya nih. Kalau menurut Mas Watching setuju gak monsternya ini keren, menyeramkan, atau ya ilah kok kayak gini monster nih? Monsternya buat gue nih kalau ibaratnya tahun 2021 nih udah ibaratnya Mas ya kayak udah Xiaomi ke-12 ya Mas, nih pembaharuan dari monster sebelumnya Mas menurut gue Mas. Monster Alien, kalau kita lihat film Alien ya Mas ya. Alien, terus kayak film sama juga kayak filmnya si siapa Mas yang itu Mas siapa Mas yang temennya lawannya Spider-Man siapa? Lupa gue namanya. Venom. Iya, Venom ini juga mirip Venom dikit secara dia punya berangusnya tuh mulutnya. Secara monsternya menurut gue sih itu ibaratnya gue bisa bilang ini adalah ininya si Mas edisi 2021 dan itu pas banget Mas.
Jadi tuh makin kesini memang tuh monsternya cukup luas ya menurut gue ya, luas, terus kelihatannya juga menyeramkan, tatapan mata tuh lebih ngakaku deh. Ini termasuk bagus sih untuk monsternya, bagus Mas Sugar tuh Mas. Walaupun kita lihat mungkin sama ya, sekilas monster-monsternya sama ya Mas ya. Sekilas sama, tapi menurut gue nih keluasannya, kengeriannya bahkan lebih mengerikan dibanding sama si T-Rex kali Mas, menurut gue ya Mas. Lebih ngakaku T-Rex. Iya, oke. Nah, kalau Bre ini tadi ngomong monster ini menyeramkan, monster ini keren, nih atas dasar apa nih? Mungkin hampir setuju aja ya. Mungkin karena mungkin gambaran kayak muka monsternya itu, karena aku tuh ngerasa ngeri gitu sama monsternya itu ketika pas adegan di tangga itu loh, adegan di tangga, terus monsternya itu di atas. Habis itu kan monsternya diliatin tuh, di situ baru pertama kali monsternya diliatin kan. Yang awal pertama kali ngeliat suara giginya dia, gitu loh, itu kelihatan ngeri gitu, kayak ih gila, monsternya kayak gini ternyata gitu. Dan dia itu bisa apa kayak nyemburin kayak apa ya, panah gitu ya, kayak panah betul. Buntutnya dia itu kayak keren, ngeri sih. Tentakelnya betul. Ya mungkin kayak basicnya kayak lizard gitu ya, kayak apa namanya, lizard tuh kadal gitu ya. Dia bisa terbang juga kali kan. Itu kayak terbang juga. Kayak kecoa gitu kan, bisa terbang gitu, wah ngeri kan. Bisa kayak tupai terbang gitu ya. Yang cowok-cowok bisa terbang gitu, wah gila. Bisa larinya cepet gitu di pantai itu kan, larinya lihat dari helikopter tuh ngeri. Bayangin aja kalau misalkan kita sekarang ini tiba-tiba depan rumah itu ada monster itu kan ngeri sih. Bisa mukanya betul. ngeri. Lu nggak bisa bandingin sama monster yang lain. Lu jarang banget nonton film monster yang kebanyakan itu belum banyak, jadi kayak ini menurut gue udah bagus sih. Desainnya udah ngeri sih, keren. Mantap. Terus yang menurut saya bagus juga, ini monster ini smart, bisa komunikasi ya. Dalam arti antar monster itu, mereka itu bisa berkomunikasi. Jadi istilahnya bukan, kalau di istilahnya bukan kayak istilahnya serabutan, istilahnya tidak teratur, tapi mereka ini terorganisir gitu. Dan yang berikutnya itu yang cukup menyeramkan itu yang tadi saya bilang kayak ke Mas Watching ini kayaknya seperti kayak zombie di World War Z tuh. Waktu itu kan Mas Watching kan paling demennya WWZ ya. Nah ini bayangin tuh sekerumunan tuh yang waktu itu banyak dulu, itu kebayang nggak tuh istilahnya dihabisin. Yang di laut itu Mas, ya tiba-tiba di signal peta itu muncul tuh udah nggak basa-basi Mas, udah toto udah deket banget Mas, gila ya. Kebayang nggak tuh misalkan kalau kita jadi mereka ngeliat kayak gitu gimana tuh? Habis itu mereka kan monster itu tadi itu punya senjata, yang tadi itu dari tentakelnya punya senjata untuk nembak kan. Terus habis itu ternyata itu mereka itu nggak hanya sekali ditembak mati, tapi harus berkali-kali. Nah ini kan kita bilang ini, wah ini benar-benar deh. Nah terus berikutnya kalau dari segi aksi gimana nih Mas Watching nih? Aksinya sih kalau Chris Pratt emang udah ini Mas ya, kita udah cukup apa ya, saya udah cukup percayalah sama dia Mas ya. Dalam arti aksinya si Chris Pratt, apalagi ditambah si Chris Pratt ya, pas aura si Chris Pratt itu masih kuat banget Mas di film ini Mas. Gimana nih aura Chris Pratt itu istilahnya apa nih? Walaupun memang kita mungkin kita melihat dia kayak nggak bisa melepaskan kayak peran-peran kayak di Jurassic World gitu ya Mas ya. Kayak di Guardian sekilas ya dia punya karakter lucu-lucunya ada dikit ya, terus karakter dia ketegasan dia ketika dia lagi bertempur. Nah itu emang dia sedikit nggak bisa menghilangkan, tapi sekali lagi aura dia tuh untuk para penonton tuh bagus banget Mas. Dari semua, dari badannya, rambutnya, dia punya cara ngomongnya, intonasi suaranya, semua tuh menurut gue tuh dia salah satu magnetnya di film ini dia tuh Mas. Gue rasa kalau bukan Chris Pratt, nggak tahu ya Mas ya, kita tetap masih anggap itu film yang cukup menghibur banget atau enggak ya maksudnya ya. Itu apalagi trailernya Mas, itu salah satu momen trailernya tuh yang dia tuh Mas. Trailernya Mas yang ciri khas banget. Mungkin kita 10 tahun lagi tetap masih ingat Mas. Yang Yiha Mas. Yang Yiha. Aduh. Yiha yang gitu ya. Tapi saya setuju sih dalam arti sama Mas Watching nih, Chris Pratt itu mempunyai aura atau magnet tertentu kali ya kita bilang ya. Ada daya tarik. Dia terlalu aksi banget Mas, dia kayak terlihat film aksi tapi tidak terlalu mukanya serius gitu, di pembawaannya tuh nggak
nggak terlalu serius kayak si itu Dave Bautista gitu ibaratnya. Betul. Walaupun Dave Bautista itu berusaha untuk istilahnya film aksi komedi, tapi berbeda dengan cara istilahnya mimik atau istilahnya gestur tubuh dari Chris Pratt ya kalau nggak salah ya, benar ya. Iya, betul. Jadi memang cukup istilahnya tadi itu cukup khas kayak Mas bilang itu. Seperti kita lihat Jurassic Park ataupun The Guardian of Galaxy ini kayak mempunyai auranya Chris Pratt, istilahnya kita ngomong ya ini filmnya dia, istilahnya bener ya. Dia bisa menguasai film ini, jadi kita sebagai audiens yang menyukai dia terutama juga ya, jadi semakin kita tuh terbawa emosi Mas, terbawa tegang kalau kata Mas Bre ya. Iya, benar-benar banget. Auranya Chris Pratt tuh benar-benar ya tertonjol di sini, menonjol banget di sini. Terus banget dia membawa filmnya jadi kayak ya film-filmnya Chris Pratt juga, Jurassic World gitu. Ada nuansa vibe-nya Chris Pratt tuh jelas banget sih di sini. Iya kayak gitu. Tadi kan Mas Watching kan sempat ngomong tuh apa ya kira-kira siapa nih kalau yang bisa gantiin siapa? Kalau menurut Bre siapa Bre? Kalau yang bisa setara ya. Nah itu pertanyaan Mas Watching tuh biasanya tuh. Kayaknya udah cocok Chris Pratt deh. Gue nggak terlalu banyak. Misalnya apa ya siapa yang jadi cocok buat gantiin itu kayak nggak dapat pandangan sih. Saat ini belum dapat pandangan sih. Kayaknya memang cocok Chris Pratt deh. Kalau Tom Holland? Tom Holland kayaknya terlalu muda nggak sih? Kayak istilahnya mukanya, badannya juga kayaknya kurang. Seumuran ya. Kebapaannya kayak kurang ya, aura kebapaannya Tom Holland ya. Kurang, dia kayak masih muda gitu kan. Karena ini udah bapak-bapak ya. Aura bapak-bapaknya juga kerasa sih sebenarnya. Semenjak dari Jurassic World juga kan dia yang ngalangin tiga T-Rex-nya itu kan juga kelihatan banget dia kayak tegasnya, kayak aura melindungi itu kerasa banget. Siapa kira-kira? Nggak mungkin Jason Statham kan? Aku mungkin kasih kandidat mungkin si itu Mas Mark Wahlberg Mas sama si John Cena Mas. Mark Wahlberg ya. Mark Wahlberg agak disayangkan dia actingnya ya. Ini kan dia nggak terlalu bela diri banget kan, yang penting kayak kemampuan dia punya kegesitannya kayak gitu kan, tembakannya gitu kan. Atau John Cena sih atau si The Rock kali ya, The Rock mungkin juga masih cocok. The Rock bisa, The Rock ini ya cocok juga sih. Tapi kalau The Rock itu nanti berantemnya pakai tangan kosong lagi lawan monster itu. Badannya gede gitu. Ngeri badannya. Aliennya monsternya udah takut duluan aliennya. Dipeluk sama The Rock udah gede badannya wah gila. Nah, Bre, kalau soal CGI gimana, Bre? Ada permasalahan nggak? CGI-nya nggak ada masalah sih sebenarnya. Hampir semuanya kan pasti pakai CGI kan, itu dari monsternya kan, dari tempatnya juga. Itu udah rapi sih sebenarnya. Aku nggak ada masalah sama CGI-nya. Itu udah bagus banget sebenarnya. Standar sih. Nggak nemuin hal-hal yang begitu cacat banget atau gimana itu. Nggak komplain sih masalah CGI. Udah bagus kok. Dari monsternya, desain monsternya, production desainnya, tempat-tempatnya, itu udah bagus sih, udah keren sih. Nah, kalau untuk Mas Watching nih, kira-kira nih ada kekurangan nggak di film ini, Mas? Ya, kekurangannya paling kalau menurut aku banyak plot hole ya kali Mas ya. Maksudnya banyak hal-hal yang dipermudah sama mungkin dipersingkat sama sang sutradara ya kali ya Mas ya. Misalnya? Gimana caranya tuh bisa pas-pasan banget dia ketemu sama anaknya. Secara itu, maksudnya kalau dia benar-benar pengen ketemu secara sama bapaknya kan harusnya dia nggak dikorbanin dulu kan, tuh sebelum ketemu dia udah berperang dulu sama monster-monster itu loh istilahnya loh. Ya, terus bagian endingnya sekilas secara udah main yang penting jadi dah gitu ibaratnya kayak MacGyver. Terus kepikirannya ketemu Tiongkok gitu, terus Rusia, terus ketemu pesawatnya di sana, itu sih yang gue sedikit kalau kita mau detailin itu agak disayangkan nah itu ya. Kalau kita mau detailin, tapi kalau kita sekali lagi kalau buat menghibur, entertain ini yang kita tunggu-tunggu kayak gini Mas, seru kan ketemu di pesawat pun dia masih sequence-nya tuh nggak menurun Mas, ketegangannya tuh nggak menurun dari awal sampai habis Mas. Iya kayak misalnya tadi itu Mas bilang itu ke Rusia dengan gampangnya kok nggak ketahuan bisa ke Rusia segampang itu sejauh itu. Nah lu si anak kecilnya lagi parah gak muridnya lagi. Muridnya.
Terang aja dari awal itu selalu apa dia ngomong apa soal volcano terus ya. Iya. Kayaknya ini ada dari something nih, ada clue-nya nih pasti nih pas kita nonton nih, ngapain sih ini kok disorot terus, dia ngangkat tangan nih, pastinya ada sesuatu nih. Yang Chris bilang kayak gue ketemu deh jawabannya deh tiap kali gitu kan. Gue tahu jawabannya kayak mulai dari bapaknya, anaknya, terus ketemu siapanya kan. Ada solusi terus si Chris Pratt deh. Ya kayak udah ketebak gitu ya, kayaknya memang kayak ini predictable juga nggak sih ya memang. Ketika lihat, ya setuju banget sih, istilahnya plotnya juga banyak sih, lumayan banyak sih. Termasuk yang kurang dieksplor itu paradox time travel, yang kan gue suka time travel gitu ya, gue suka restart gitu, dia kan plotnya bener-bener paradoxnya keren gitu. Nah di sini kan kayak paradoxnya, kenapa dia istilahnya udah balik, udah selamat, ada masa depan seperti itu, kan jadi kayak terus masa depannya itu dari mana? Nah, paradoxnya pernah dijelasin sih. Nah, yang paling parah sih mengenai paradox time travelnya ya, dalam arti apakah membuat timeline baru, karena kan ini kan benar-benar mengacaukan, dalam arti kalau orang-orang penyuka timeline pasti akan bilang, wah ini mah kacau banget. Istilahnya di masa depan dia mati 3 tahun ke depan nih, terus abis itu dia harus dikirim aja nih ke masa yang lebih depan lagi, misalkan kayak gitu kan, itu kan kacau dalam arti. Nah terus kalau dia udah gitu dibalikin lagi dan orang-orang yang dikirim ke masa depan mati belum saatnya, itu kan artinya mati belum saatnya dong, dalam arti kan. Nah itu kalau bagi orang yang pecinta time travel pasti ini kacau sih. Tapi untungnya sih kalau saya pribadi sih nggak terlalu mikirin soal itu sih, ya buat apa, karena kita udah tahu ini buat hiburan sih. Tapi ya gue mikirnya ya kayak agak kurang gitu, karena kan mikirnya kan ini juga ada konsep time travelnya juga kan, jadinya kayaknya bakal seru juga kalau misalkan kejadian beneran. Kan si bapaknya itu ninggalin anaknya, cerai gitu kan, gue mikirnya ketika dia balik dari masa depan terus dia ke Rusia gitu sama timnya itu, tim kecilnya itu tuh dia yang istilahnya memicu adanya monster itu, alien itu keluar gitu loh. Terus dia ingin tanggung jawab, karena ingin tanggung jawab dia menetap di Rusia gitu kan. Terus akhirnya dia agak sama keluarganya itu kayak ada masalah gitu karena dia ingin menetap di Rusia. Terus itu cerai gitu kan, terjadi gitu. Terus akhirnya itu siklusnya ngulang lagi. Gue mikirnya kayak gitu, tapi ternyata ya eksekusinya dibikin gampang banget gitu kan, kayak udah selesai gitu, kayak lah paradoksnya gimana gitu. Udah selesai, happy ending. Sebenarnya itu monster itu keluar ya karena timnya mereka sih sebenarnya. Iya kan? Yang pas awal itu monster itu keluar ternyata itu ya karena timnya mereka, karena istilahnya nyuntik yang satu terus yang lain jadi bangun, istilahnya gitu kan. Iya, mikirnya bakal kayak gitu kan, bakal memicu adanya monster kan gara-gara mereka ke Rusia itu. Tapi mungkin istilahnya gini Mas Bebe. Mereka nyuntik ke Rusia itu kan ya, nyuntik ke Rusia ibaratnya tahun 2023 ya Mas itu ya. 2003. Mungkin ibaratnya kan kejadian kan yang waktu dia di Jerman 2048 Mas. Itu ibaratnya mungkin dia menghindari, mungkin di time travel yang berikutnya itu misalnya 2040 ternyata ada orang yang nyamperin sana, akhirnya jadi apa? Jadi pada netes tuh Mas. Pada netes misalnya 2040-nya pada netes karena ada keisengan orang datang ke sana. Tapi akhirnya dicegah nih sama si Chris Pratt dan kawan-kawan supaya setidaknya mereka hadapin dulu deh, kita pasang badan dulu supaya kita matiin dulu di tahun 2023 gitu kali ya. Ya kayak gitu. Ya. Makanya jadinya dia cerai sama istrinya terus ninggalin anaknya gitu kan, mikirnya gitu. Nah ini kan tanya nih cerai sama istri kenapa segala macam, tapi ya udah akhirnya tadi sama mungkin kayak ini ada yang nggak ganjil juga ya di hati itu, ketika dia itu kenapa harus pas di masa depan ya, dia tuh kayak pengen ngebet banget nyelamatin anaknya si Murray Forrester ini. Padahal kan kalau dipikir-pikir ya, dia tinggal balik aja ke masa lalu dan udah itu serumnya itu diperbanyak, kan dia nggak mungkin anaknya apa istilahnya masa depannya bakal berubah. Jadi nggak perlu susah-susah payah nyelamatin anaknya di masa depan gitu. Nah, kan dia kan punya konsep teori multi timeline. Walaupun gue balik, gue menciptakan timeline baru, timelinenya yang putrinya sekarang dewasa tetap akan jalan. Tapi kan setidaknya dia istilahnya
akan bersama dengan anaknya yang kecil, kan itu nanti berumur jadi dewasa juga kan, barengan lagi. Ya anak sama anak tetap aja anak. Gimana? Ya juga sih. Gimana? Ini belum punya anak sih. Punya anak jangan diserbu dong. Maksudnya Mas Bre, maksudnya mungkin ketika dia balik ke sini kita perbanyak serumnya, terus kita cegah dia jadi seorang itu Mas ya, jadi seorang kayak tentara juga anaknya gitu ya. Iya, istilahnya tuh kayak gini loh, kayak dia kan pas di masa depan itu kan, kalau dilihat ketika dia dikejar-kejar sama alien monsternya yang gede itu kan, dia tuh kayak bersikeras akan tinggal dan nyelamatin putrinya gitu kan. Padahal kalau dia nggak nyelamatin pun pas dia balik masa lalu dia ketemu putrinya yang masih kecil dan bisa hidup bersama gitu. Nah, kalau Mas Watching gimana Mas? Dalam arti gini, apakah Mas akan berusaha gini, misalkan Mas jadi si Chris Pratt nih ya, ke masa depan, ngelihat ketemu putrinya udah gede, oke? Abis itu Mas tahu bahwa Mas nanti ke masa lalu akan ketemu putrinya yang kecil nih dan akan menyelamatkan. Nah, tapi di masa depan Mas melihat putrinya yang kecil, yang udah gede itu dalam bahaya. Apakah Mas akan bersikeras untuk menolongnya? Apa istilahnya udah gue buru-buru deh supaya gue bisa pindah pergi ke masa lalu aja? Apa gimana? Kalau menurut aku dalam film ini Mas kan dia kan melihat kan satu anaknya kan meninggal ya, mati ya waktu jatuh ke bawah itu ya. Nah itu menurut aku itu adalah kalau dalam versinya si Chris Pratt aku nangkepnya dia tuh kayak itu adalah takdir yang udah nggak bisa diubah Mas. Takdir yang ibaratnya tuh karena dia udah kejadian mati mau nggak mau tuh dia harus gimana tuh caranya dapetin supaya hal itu tuh nggak terjadi, kayak misalkan anaknya juga kasih tau dia tentang kecelakaan dan cerai kan, itu kan betul, masih bisa terubah atau second chance Mas kan dia bilang second chance itu ada satu kalimat tuh di waktu di pesawat kan dia bilang second chance itu kan sangat sulit kan, dan itu dia tuh dapetin momen second chance itu jadi dia bisa memperbaiki hubungan sama istrinya juga, sekaligus dia juga berhati-hati misalkan nanti dia nggak nyetir mobil lagi atau apa Mas, mungkin Mas. Jadi dalam hal itu ketika dia tahu anaknya meninggal mati dibunuh si monster itu, dia akan mati-matian ya itu mengubah sejarah itu Mas, yaitu di tahun 2023 ini dia harus gimana cara itu si monster itu nggak keluar gitu Mas, dia gitu Mas. Nah pas waktu di masa depannya, nah, kalau Mas jadi Chris Pratt, Mas akan berusaha misalnya setidaknya anaknya nggak mati gak? Berusaha dong. Pasti itu pasti ya? Kita nggak tahu kan, kita waktu anak ceweknya mati kan si ceweknya atau si Chris Pratt kan nggak tahu kan itu sejarah itu akan terjadi kan, sejarah anaknya. Kita akan berusaha untuk anak kita pasti tetap hidup. Tapi kalau memang kejadian itu ada satu cara lagi, opsi yang kita bisa ubah, yaitu ketika kita balik ke masa sebelumnya, kita cari yaitu ya dengan matiin monsternya semuanya ini Mas. Betul kan sih, itu bisa diteliti tuh itunya tuh, kukunya masih nempel di orang hitam itu. Betul. Dan kukunya itu ternyata itu jadi senjata ya. Iya, terakhir juga jadi senjata juga. Iya sih. Nah ini sebenarnya ini tadi itu film ini memang ada beberapa plot hole, tapi setidaknya itu masih bisa istilahnya kita tutup karena kita istilahnya anggap ini sebagai hiburan ya Mas ya. Iya. Nah sekarang ini pertanyaan saya berikutnya adalah kira-kira nih film ini perlu sequel nggak atau prequel? Kayaknya nggak perlu deh kalau menurut saya. Nggak perlu deh. Kalau Mas Watching gimana Mas? Tipe-tipe film seperti ini nih sebenarnya tipe-tipe film yang bisa dibikin sequelnya sih Mas, menurut aku Mas. Tipe sutradara tuh bisa ngembangin cerita lagi dari sini nih, dari si Chris Pratt ini kan dia punya kemampuan, dia 15 tahun lalu jadi seorang kepala tentara. Iya tentara ya. Tentara juga kan, jadi seorang tentara juga yang memimpin suatu misi kan. Menurut aku ini sangat-sangat mungkin banget ntar tiba-tiba ibaratnya ntar di tahun 2024-nya presidennya tuh atau siapa itu kepalanya yang Amerika itu ternyata diserang sama alien lagi tiba-tiba dari luar angkasa, dia yang ditugasin lagi, itu sangat mungkin banget Mas. Soalnya kan bisa bilang itu sebenarnya itu kita penasaran juga dalam arti prequel. Bukan, pesawatnya ini alien mana nih istilahnya kan? Itu kan dibilang kan itu tanda arti kan monster itu kan sebagai tanda kutip itu senjata sebenarnya yang dibiarkan ya. Nah ada satu alien kan yang pilotnya itu yang mati itu yang kegantung tuh, itu kan bukan monsternya itu kan.
Nah, itu kan jadi kita tanda tanya nih, ini alien dari mana nih? Terus istilahnya monsternya ini nih apa nih? Ini sebenarnya sih konsepnya hampir sama kayak Predator versus Alien ya. Di mana Predator mengembangkan alien untuk istilahnya untuk diburu tuh. Nah, ini sebenarnya ini konsepnya mirip kayak ini nih, istilahnya bukan konsepnya tapi istilahnya bau-baunya mirip nih. Ini ada alien, alien dari luar angkasa, di pesawatnya itu bawa banyak tanda kutip itu telur-telur nih peliharaan misalnya yang makhluk-makhluk monsternya itu nih dan kecelakaan. Nah, sebenarnya itu yang saya masih tanda tanya adalah ini yang membawa ini siapa nih? Nah, kalian penasaran nggak? Kalau yang ngebawa ini kurasa sih kalau dari ceritanya itu kayak negara Rusia ya Mas ya? Bukan. Yang ngebawanya itu pilot yang mati itu alien juga. Alien dari luar angkasa juga yang nggak sengaja jatuh di pegunungan Rusia, makanya kan ada vulkanik-vulkaniknya itu. Nah, jadi Mas Watching nih, jadi ini pesawatnya luar angkasa. Pesawat luar angkasa yang dipilotin oleh alien kecelakaan nih. Nah, di dalam pesawat luar angkasa itu banyak makhluk-makhluk yang dibiarkan itu tuh istilahnya. Nah, dari kata kuncinya kan dia bilang kan ini adalah sebuah senjata rahasia. Betul. Itu sih Mas aku bisa tangkap itu. Jadi itu istilahnya mungkin nggak dijelasin lagi mungkin ya misalnya dari negara mana atau siapa yang buat, tapi dia bagian dari senjata rahasia suatu lembaga atau apapun itu Mas. Justru ini yang menarik nih, senjata rahasia untuk memusnahkan planet loh. Ya Mas ya. Tapi nggak tahu planet tujuannya yang sebenarnya bumi atau enggak ya, itu juga masih jadi penasaran. Atau ya itu tadi itu ternyata ini ternyata nih Mas Watching nih ini senjata istilahnya kesannya ini senjata atau istilahnya ini makhluk untuk menghancurkan planet-planet nih dari luar angkasa. Nah, itu sih yang kalau saya pribadi sih berharap sih bisa digali sih sebenarnya. Nggak taunya ya nggak digali. Semoga sih nanti apakah ada sequel, prequel, atau istilahnya ada spin-off lah untuk aliennya itu tuh yang kenapa jatuh. Karena ini mirip-mirip, kalau menurut saya ini mirip-mirip kayak Alien versus Predator nih. Di mana pesawatnya itu ada aliennya kecelakaan seperti itu segala macam sih. Cuma kalau gue pribadi mikirnya ya, karena filmnya kan udah happy ending juga ya, dan paradoknya itu nggak terjelaskan dengan detail. Kalau menurut saya nih, menurut gue, kalau paradoknya itu agak dibikin sama, kayak misalkan kayak tadi itu dia akhirnya jadi pergi di Rusia cerai sama istrinya, itu baru jadi sequel atau kelanjutannya bisa banget. Tapi kalau istilahnya ini udah happy ending ya, udah sama keluarganya, itu yang mau diangkat lagi apa? Walaupun mungkin mau dikasih tahu cerita tentang masa lalunya, misalnya kayak kenapa alien ini bisa datang ke situ, atau ketika dia lagi jadi tentara di Afghanistan atau Iran gitu, itu malah mungkin agak susah untuk penulisnya, nulis rangkaian ceritanya, mungkin malah bakal jadinya itu nggak sebagus pertama, jadinya yang kedua itu agak maksa gitu. Gue mikirnya gitu, makanya gue mikirnya nggak usah lah dibikin yang kedua. Kalau paradoknya itu dibikin hampir sama kayak yang tadi kita bahas, misalkan kayak akhirnya dia jadi kurus ya, itu baru bisa untuk menjelaskan itu gitu. Oke. Nah, dari Mas Watching puas gak sama endingnya? Endingnya sih pesan maknanya bagus sih Mas menurutku Mas. Kan gue biasanya ngambil kayak pesan maknanya bagus Mas, karena kita bisa mengubah segala sesuatu kita bisa mengubah ya, maksudnya kita tuh manusia kan tidak luput dari sebuah kesalahan, dan segala sesuatunya tuh bisa diperbaiki, hubungan dia sama bapaknya, hubungan dia sama istrinya, nanti dia akan berusaha untuk dari sisi dia loh, dari sudut pandang si Chris Pratt-nya ya, dia akan mengubah sifat-sifat dia mungkin yang keras kepalanya. Terus hubungan dia sama orang tuanya kan akhirnya tuh jadi apa sih namanya mertuanya, makanya jadi J.K. Simmons dia udah bisa panggil tuh kakek gitu. Jadi dia akan menjaga si itu sih, nah itu pasti Mas. Nah, apalagi ada gitu tekan-tekannya itu second chance-nya itu Mas yang tadi Mas bilang itu gimana ada second chance kita harus istilahnya harus mengambil itu ya, menggunakannya dengan baik-baik. Ambil itu iya. Coba yang orang kulit hitam yang main si Kevin Hart, Kenapa orang hitamnya? Harusnya sih Kevin Hart ya, lucu ya. Nah, ya kalau Kevin Hart kebayang juga ya. Iya tuh bagus loh, pada dia lo lebih bawel lagi tuh gue rasa tuh. Wah, kalau Kevin Hart terus dipasangin sama si The Rock. Jadi. Kan dia paling sering tuh berdua ya. Seringnya berdua. Dan udah cocok.
yang ilmuwan itu Chris Rock, terus yang satu lagi tuh yang megang kukunya tuh si itu Idris Elba. Cocok banget tuh Mas. Idris Elba ya, lebih sangar ya. Kalau enggak Anthony Mackie ya. Iya, Anthony Mackie ya. Nah, kalau tapi kepikiran nggak sih pengembangan karakternya itu kayak istilahnya fokusnya memang lebih ke jalan cerita apa ke Chris Pratt sama yang deket-deketnya aja. Maksudnya kayak yang lain itu cuma kayak bumbu aja mereka ada di situ. Kayak teman-temannya yang kayak dua temennya tuh yang cewek cowok tuh istilahnya akhirnya mengorbankan diri tuh, kita kan udah tahu lah ini mah pasti cuma buat bumbu-bumbu aja nih untuk lucu-lucuan atau istilahnya untuk ya nanti pasti suatu saat akan kita udah tahu lah nasib mereka sih dari awal sih. Sama teman yang satunya lagi yang yaitu yang hitam itu 2 sama yang dia udah pernah ikut perang 3 kali itu kan, itu ketika dia Chris Pratt itu mau ambil induknya sama anaknya itu kan mereka hilang tuh. Betul. Cuma istilahnya cuma Chris Pratt sama Mori Forrester doang kan. Sampai akhirnya di lautnya itu mereka berdua doang di situ, kayak benar-benar kayak udah 2 orang itu doang yang di shoot kebanyakan. Habis itu setelah balik ke masa lalunya, balik ke masa sekarang, barulah dia bertemu lagi sama teman-temannya yang 2 itu untuk mencari jawaban yang di Rusia gitu. Jadi kayak istilahnya eksplornya kurang sih, tapi ya balik lagi ke esensi sih sebenarnya. Esensinya kan memang untuk ibu. Setuju nggak, Mas Wacing nih? Kalau saya pribadi sih, menurut saya ini kayaknya sempat naik terus sempat turun nih, sempat dalam arti yang sejak dia kembali ke situ terus istilahnya kayaknya ritmenya itu agak terganggu pas dia mau ke Rusia. Jadi istilahnya kok agak-agak tidak naik seperti pas kejadian yang puncak di itu jembatan yang di masa depan tuh. Kalau menurut saya itu agak menurun nih. Kalau menurut Mas gimana, Mas? Ya, menurut aku sih temponya sih nih sutradara sih cukup bagus sih Mas. Menurut gue nih ada sisi-sisi yang terlihat kita pikir udahan terus nggak tahu tuh dibikin lagi tegang. Jadi dikasih ini Mas up and down-nya Mas. Menurut gue dibikin sengaja gitu Mas. Roller coaster ya. Dibikin naik tuh ibaratnya kalau itu roller coaster. Iya, roller coaster itu dibikin seperti itu dan menurut gue cukup kejadian puncaknya menurut gue cukup bagus sih Mas, pertarungan di gunung es itu Mas. Kalau saya malah merasa kurang di dalam itu tuh, di dalam pesawatnya tuh. Di dalam pesawat harusnya itu bisa dieksplor lebih tegang tuh. Kalau menurut saya nih. Dalam arti kan kalau itu kan mudah aja akhirnya ya udah kita pencet aja nih istilahnya. Ngerti? Pencet kan ya akhirnya boom udah kelar. Harusnya kan bisa lebih strategi segala macam itu kalau menurut saya sih. Ya gue setuju sih sama Mas Bibi Sikinan juga. Dia tuh sama setuju sama Mas Bocin Teno juga. Dia roller coaster gitu kan. Tapi dia memang yang paruh ketiga itu kayak agak kurang dibanding yang pertama keduanya yang benar-benar bombastis banget, action-actionnya sampai banyak ledak-ledakan gitu. Yang di ketiga memang benar-benar kayak cuma gitu doang, dibom doang udah selesai. Dan itu lebih ke istilahnya nampilin ikatan antara bapak sama anak pas melawan aliennya doang kan. Gitu. Betul. Tapi gue mikirnya nih sebenarnya itu harusnya udah selesai. Gue mikirnya ya pas nonton tuh kayak pas dia balik masa lalu, dia bikin serumnya itu udah selesai di situ, mikirnya di situ. Tapi ternyata ada tambahan lagi ke Rusia itu, yang itu istilahnya narik yang istilahnya tarik kilas balik yang sebelumnya, istilahnya kayak menggunakan anak itu saintisnya yang volcano gitu. Terus fungsi bapaknya yang di awal kenapa ditampilin dipakai di situ. Jadi menurut gue itu sebenarnya paruh ketiganya agak nurun dikit. Nah sebenarnya gue mikirnya harusnya udah selesai di situ kan, udah nutup lah. Ternyata dibikin lagi sedikit agak. Jadinya memperpanjang durasi juga sih menurutku. Artinya bisa lebih diperpanjang dikit lah ceritanya itu. Termasuk bagian awal tadi yang istilahnya si Chris Pratt-nya itu dikorbankan untuk ngelawan alien dulu, padahal kan bisa langsung ketemu sama anaknya di pantai. Sih kurang padat aja sih. Mungkin lebih baiknya kalau dipadatin lagi gitu sih. Walaupun memang tadi itu kata Bre atau saya Mas Wacing bilang itu ya memang pertarungan terakhir ini cukup ya istilahnya cukup berbeda dan cukup menarik juga nih tentang ikatan ayah dan anak yang nggak pernah berhubungan sama sekali lagi ya, tapi ternyata pas di dalam bahaya mereka bisa saling melindungi itu, saling istilahnya bahkan tadi itu istilahnya mereka itu bisa punya istilah saling melindungi itu back to back ya, istilahnya munggung-munggungin terus saling ingin berkorban nih, istilahnya mengorbankan diri ya, benar ya, demi keselamatan salah satu nih
Nah, itu sih memang ada nilai plusnya sih seperti itu. Cuma tadi itu saya pikir itu alangkah baiknya nih yang dua orang nih yang di dalam pesawat nih, dalam arti yang laki dan yang perempuan ini harusnya ini dikasih peran aksinya, istilahnya seenggak-enggaknya kejar-kejaran dulu lah atau gimana seperti itu. Walaupun memang mustahil sebanyak itu lo mau ngelawan gimana sih seperti itu, sebanyak itu ya. Bayangin aja Mas Watching kalau ngelihat kayak gitu tuh, kalau zombie kan masih masih istilahnya masih kecil lah sepantaran kita, kalau udah monster kayak gitu udah kayak lautan gitu. Gimana Mas? Menurut aku sih porsi yang dikasih sutradara untuk yang di pesawat itu yang seperti tadi aku bilang kan dia kan tarik ulur ya Mas ya, jadi penonton bikin tarik napas dulu, tahan, terus habis itu dikasih. Soalnya perlu kita ketahui waktu di pesawat di kapal itu kan monster ibunya tuh belum mati loh Mas. Belum, betul. Nah dari situ kita berhasil keluar dia. Harusnya kan kita nggak anggap, berarti ibaratnya tuh masih ada suatu part yang belum selesai Mas. Menurut aku Mas, emang di situ emang satu part yang belum terselesaikan gitu loh, misinya belum selesaikan, yaitu dia nggak berhasil dan dia tuh mau gimana lagi kan, pemerintah pun udah kayak angkat tangan kan, menyerah kayak kesannya gitu, karena udah nggak sempat ngambil itunya, spesimennya gitu kan. Ya terus menurut aku adegan yang di pesawat itu memang menurut aku sih itu cukup pas sih Mas porsinya kalau menurut aku ya, karena kan mereka cuma berenam Mas, ibaratnya cuma berenam, terus tiba-tiba pada netes-netes semua karena satu dikagetin gitu kan, mau nggak mau dikagetin. Oh, ibaratnya kalau orang tuh langkah 1000-nya ya, kalau orang lari, kalau nggak bisa lari kan lari 1000 kan nggak mungkin, daripada dia keluar malah lebih parah, dengan dimatin di itu kan, dibombing kan. Nah itu dia tuh, ya di satu sisi masuk akal sih, misalnya kalau dalam arti kita ngomong misalkan kayak di World War Z, dalam arti itu kan masih zombie kan, masih sepantaran kita nih manusia nih, tapi kalau lawannya udah segede-gede gaban dalam arti dan sebanyak itu, dan dia udah pernah pengalaman di masa depan ngelawannya kayak gimana, dia pernah lepas, mendingan kayak gitu sih Mas, tuh satu langkah. Pesawatnya kan keren kan, sempat ditampilkan pesawatnya tuh bagus. Betul. Terus kita nggak nyangka ternyata di dalam itu kan kita pikir cuma ada beberapa 8 ekor gitu, nggak tahu pas cewek sama cowoknya itu datang pas ke lorong itu, ada lagi nih pada netes-netes. Betul. Awalnya itu cuma dipikirin itu yang di dekat pilotnya ya. Iya, kan satu cara dia pikir saat itu kalau kita berada dalam situasi itu pasti kita mikirnya pasti lari 1000 langkah atau kita mati aja semua deh sama dia gitu loh maksudnya. Setuju. Pas ketika keluar kan bapaknya bilang, itu ada satu yang kabur, yang merah-merah tuh. Oh, itu induknya tuh, dia udah tahu tuh itu ratunya tuh, karena itu yang dia lihat tuh ya. Iya kan, maksud itu akhirnya dia ketemu kan, terus akhirnya induknya ngeliat dia ngejar, dia malah balik kan. Induknya tuh namanya kan naluri pengen makan manusianya, jadi tuh tinggi kan, jadi dia balik kan. Terus lucu juga dia bikin adegan, ayah itu ayah, nggak tahu dia pakai baju dia. Nggak tahu dia pakai bed itu ya, manusia salju ya. Itu cukup nggak terlalu dipanjangin sih Mas, menurut aku. Kalau dari opini aku sih endingnya sih cukup bagus, cukup bikin gue puas sih sebagai yang nonton sih, tanpa kita mikirin jalannya plot itu sih Mas. Kalau kita mau lihat sebagai esensinya, sebagai hiburan Mas, pas itu Mas. Jadi nggak kepanjangan tapi pas lah. Matinya juga seperti ditendang lagi pakai tendangan tendangan si itu Chris Pratt terakhir udah di itu kan, ditendang mau dia jatuh, akhirnya hancur kan. Saking keselnya. Tapi gue mikirnya di saat itu loh, gue mikirnya tuh pas dia ditendang kan, itu nggak diliatin dia mati gitu, cuma kayak jatuh di jurang gitu, ting, nah habis itu udah selesai. Nah nanti baru di akhirnya biasalah tiba-tiba kayak dia muncul dari jurang gitu. Nah itu maunya gitu. Kan gitu, tapi di situ langsung mati. Oh dia langsung mati gitu ya. Sempat mikir untuk time travelnya, tapi ya udah fine aja. Tapi setuju sih, karena memang esensinya kan untuk hiburan juga, dan setuju banget pesannya itu benar-benar dapat soal misalnya hubungan antara keluarga gitu ya, antara anak sama bapak sama putrinya gitu, dari awal sampai akhir itu benar-benar istilahnya itu tuh dirangkai untuk pesan itu gitu loh. Ditambahin bumbu-bumbu action tentang alien, time travel, tapi pesan untuk kekeluargaannya itu dapat banget, karena di akhir kan mereka akhirnya bersatu tuh. Pas awalnya kan bapaknya itu kayak nggak boleh nemuin cucunya gitu kan, sampai suratnya itu hadiahnya dibuang. Nah akhirnya pas di akhir bapaknya ini si J.K. Simmons ini hanya ketemu sama cucunya, terus akhirnya happy ending. Itu benar-benar istilahnya fine banget sih, udah puas nih, mestinya happy ending gitu lah istilahnya.
Terus pesannya menohok Mas di yang si JK Simmons ngomong Mas. Apa nih? Yang dia bilang, menurut peribahasa kalau anak datang ke orang tuanya pasti ada butuhnya. Iya benar saya butuh. Kok kayaknya bener? Itu nohok buat anak-anak untuk orang-orang saat kita gini Mas, maksudnya Mas. Menohok itu Mas, menohok itu suatu hal yang itu Mas. Terus yang kata si presidennya bilang, untung saat ini aja kita mikirin bukan soal aliennya, kita untung nggak bunuh-bunuhan. Jadi tuh umat manusia udah saling itu kan, udah penjaraan kan digambarkan ke situ itu kan. Betul. Iya, di situ pesan-pesannya bagus menurut gua Mas. Pesan sutradara diselipkan gitu loh. Terus akhirnya yang diselipkan lagi presiden ngaku kan waktu di konferensi persnya, akhirnya kita melakukan lagi. Padahal kan bukan dia kan, dia udah nggak setuju kan. Kurang ajar banget ya. Kurang ajar tuh. Ya. Iya, dalam arti yang soal penjarahan segala macam itu atau misalnya orang-orang pada panik buying segala macam itu ya itu memang misalnya terjadi ya dalam arti ya kalau dalam masa-masa seperti itu ya. Bahkan mereka putus asa ngapain lagi kuliah, ngapain lagi kalau kita udah tahu kiamat, ngapain lagi hidup istilahnya kan anak-anak yang pas di sekolahnya itu kan. Ya buat apa kita belajar lagi segala macam, udah tahu berapa tahun lagi akan kiamat, dalam arti akan ada ini segala macam sih. Nah, ini sebelum kita mengakhiri nih, jadi apa nih film The Tomorrow War ini skip atau nonton dan kenapa? Mau dari siapa dulu? Bray dulu. Oke. Tomorrow War ini itu ditonton aja, nggak apa-apa, it's okay. Karena memang esensinya untuk hiburan banget sih. Kalau dipikirin, ya istilahnya banyak kontrolnya juga, banyak kurangnya juga. Jadi udah tinggal nikmatin aja yang diberikan. Karena ya overall itu bagus, kan pesannya juga dapat, gitu kan. Istilahnya actionnya itu benar-benar mencekam gitu kan, naik turun benar-benar sampai dia jatuh dari langit setelah dari time travel itu kayak, dia langsung jatuh ke kolam gitu kan, kita ngeri juga kan. Itu benar-benar di istilahnya kalian bakal dimainin sama actionnya, itu kan kejar-kejaran aliennya, tembak-tembakan, pesan-pesan moralnya juga yang diselip-selipkan gitu. Ini ditonton lah, nggak apa-apa. Tapi kalau kalian tipenya yang agak sering ngeritik kayak, ini kok banyak plot hole-nya ya, kayak nggak suka kalau ada plot hole gitu, mungkin jadinya agak kurang gitu. Tapi tonton aja, it's okay. Karena memang untuk hiburan sih. Nah, tadi pas si Bray ngomong apa yang pas time travel itu pas muncul tuh ke masa depan, itu emang bener gila ya, mau jatuhin kemana itu? Gue kira itu terus langsung keluarnya itu kayak yang di lapangan tuh jalan kaki gitu ya, yang kayak pertama tuh. Mikirnya tuh dia bakal jatuh di pantai tuh awalnya. Pantai atau misalnya kayak time travel yang pertama kali tuh, yang di lapangan masuknya itu jalan. Jalan gitu. Nah itu kan dia jatuh dari langit gitu, dan itu dari gedung tuh. Harusnya mati. Kalau dilihat nalarnya itu mati itu. Nah itu kan apes-apesnya kamu jatuhnya itu pas di tempat keras apa di air. Itu sih itu pas saya nonton. Kenapa Mas? Yang pertama di kolam renang pada jatuh, tapi ditampilkan kejeduk juga Mas, kejeduk gedung-gedung terus mati kan. Nah justru itu gue nggak duga sih beneran, itu gue kaget sih, dalam arti gue pikir itu ayo kita time travel, terus tiba-tiba yang kayak di adegan pertama itu tiba-tiba jalan turun buka nih terus jalan kayak saya pintu Doraemon saya kebuka terus jalan, ini nggak taunya bener-bener liar gitu, siapapun ciung ya apa-apasan lu jatuhnya mau kemana. Boleh kan perencanaannya kan ibaratnya kan 7 hari kemudian tuh Mas, harusnya kan 7 hari mereka pelatihan dulu. Tiba-tiba dadakan kan, ternyata di sana kita lagi diserang nih, kita lagi tertekan, so diserang sama itu kan, gara-gara itu jadi mau sekarang keluar gitu kan. Jadi mungkin iya, jadi saya kan kiamat tidak melihat waktu ya. Iya. Jadi saya dipencet ya udahlah lu munculnya kemana aja lah, seperti itu ya. Itu memorable juga sih itu adegan itu sih, kalau bagi gue sih wah kaget gue, gila nih ternyata apes banget. Tapi itu tuh sebenarnya kalau gue perhatiin itu tuh sebenarnya kayaknya jatuhnya di pantai, tapi karena ada gangguan itu akhirnya jatuhnya ngasal. Iya dadakan Mas, dadakan arjen. Jatuhnya di gedung itu kali. Jadi intinya jangan segala sesuatu itu nggak boleh dadakan ya. Ya benar. Pesan asal-asalan yang kita dapat sekarang itu jangan dadakan. Nah, kalau Mas Watching gimana Mas Watching? Skip atau nonton? Sebelum gue jawab itu, gue nanya Mas Bre masih Mas Bebe dulu.
terakhir kali kita nonton film kualitas monster seperti ini kira-kira berapa lama lalu, Mas? Monster ya, gue jarang banget. Istilahnya, gue kan baru mulai banyak nonton ini kan setahun belakang. Iya. Tapi bisa dibilang 1 tahun terakhir ini bisa dibilang nggak ada kan film-film monster sejenis gini kan? Oh, nggak Sebenarnya ada. kalau Tahun monster belakang itu ini nggak ada sih. Jadi ini kayak benar-benar film action tentang monster yang seru banget untuk bulan Juli ini, tahun ini. Nah, Mas Bebe gimana, Mas? Oke, kalau monster ini Kita nonton film monster yang rilis di dunia. A Quiet Place sih menurut gue sih film monster, tapi dalam arti dia kan bermainnya beda nih. Dalam arti kalau A Quiet Place kan lebih ke thriller. Iya, thriller. Lebih thriller drama nih, drama thriller. Sedangkan kalau Mas tanyanya itu monsternya itu yang memporak-porandakan kayak memporak-porandakan seperti ini nih, saat ini sih nggak ada ya, belum ada ya. Karena yang sebanyak ini segala macam. Adapun kayak Silence itu kan mirip kayak A Quiet Place, tapi itu berapa tahun lalu ya? Itu pun monsternya kecil. Monsternya kecil. Iya. Tapi kalau monster yang kayak gini nih, ibaratnya kalau kita bandingin kayak film Alien ya. Kalau gue boleh bandingin nih kayak film Alien nih, karena bukan 1 lawan 1, bergerombol nih, ngerti gak? Dan yang kali ini nih, ini lebih gila daripada Alien nih, karena yang tadi itu kayak yang sering gue ngomong itu kayak World War Z nih, banyaknya itu, wah ampun deh pokoknya, banyaknya itu udah lu bener-bener ngelihat aja tanda kutip merinding gitu, ngerti gak? Lu bayangin tuh World War Z ala monster yang menyeramkan tuh, segede-gede gaban gitu semua tuh, lu gimana? Kalau ditanya apakah ada yang seperti itu, nggak ada, belum ada. Iya, maksudnya dalam beberapa tahun terakhir ini hampir kita tidak melihat kan, mungkin 3 tahun lalu, 4 tahun lalu mungkin ada kan, mungkin kayak filmnya Alien, filmnya apa gitu kan, filmnya yang tapi itu kalau untuk Battleship, nah kayak gitu kan. Tapi Battleship kan nggak sampai dalam arti nggak sampai kita bilang apa sebanyak ini monsternya. Tapi maksudnya tuh secara monster yang berkualitas gitu, Mas. Oh iya, emang ya, iya. Hampir udah lama banget kan. Jadi kalau pertanyaannya Mas Bebe bilang worth watching atau ini sangat worth watching banget, Mas. Worth watching banget. Karena kita udah dalam dekade terakhir ini 3, 4 tahun, 5 tahun terakhir ini hampir kan film yang monster yang memporak-porandakan sebuah gedung lah, kita ngomong lah, atau sebuah negara seperti ini dengan monster yang banyak banget, yang sadis banget. Bahkan film-film kayak Peninsula pun menurut gue lewat sama ini, Mas, secara monsternya gitu loh. Ya, jadi kayak kita lihat Peninsula sama yang kita bahas apa tuh, Mas, yang si Dave Bautista tuh Army of the Dead, menurut gue tetap kalah nih garangnya tuh gak dikasih tensinya tuh dari awal sampai habis itu kalah jauh, Mas, Army of the Dead, Mas. Iya, setuju sih. Kalau Army of the Dead itu kayak ya zombie, ya monster juga, tapi kayaknya actionnya itu mencekam yang ini sih. Karena memang gitu. Kalau Army of the Dead kayaknya buat joke doang ya. Kita bisa lihat di sini kualitas seorang Chris Pratt nih, Mas. Mengolaborasikan sebuah plot cerita yang kata Mas Bre juga kan banyak plot hole, tapi gimana cara itu kita tetap endingnya tuh puas, Mas. Bagi gue sih puas sebagai sisi entertain, Mas. Setuju. Untuk entertainnya memang benar-benar puas dan seru banget sih, setuju. Karena memang ketika di belakangan terakhir ini nggak ada ya yang euforianya seperti ini. Mungkin kita setahun 2 tahun lagi mungkin juga belum tentu ada, Mas, film monster seperti ini, Mas. Dia keluarnya tepat nih, Mas, ketika kita udah lama nih nggak orang atau saudara-saudara tuh nggak bikin film tentang monster-monster yang ganas-ganas gitu, Mas. Betul. Nah, justru nggak tahu nih ke depannya apakah mereka akan mencoba mencontoh, misalnya, wah ini monster, ternyata film monster ini laku nih, kita coba buat lagi deh. Kan bisa nih, dalam arti kan kayak kemarin kan A Quiet Place kan monster, tapi istilahnya thriller. Nah, sekarang ini dimunculin monster kayak gini, nah mungkin aja ke depannya ini udah mulai, tanda kutip, orang udah mulai bosan terhadap zombie, nah mulai munculin monster-monster nih sekarang nih, mungkin nih. Lewatin tuh gak, Mas, sutradara menurut Mas Bre sama Mas Bebe ini sutradara Jurassic World nih yang akan menyerang kota nih. Kecolongan gak kayaknya? Kecolongan gimana maksudnya? Secara euforia gitu kan, sebenarnya kan secara euforia kan nanti kan bentar lagi nih Jurassic World kan, Mas. Setahun lagi ya. Nah, kalau lagi bilang kecolongan sih enggak sih ya, karena mereka juga punya pangsa pasar sendiri ya, dinosaurus sih.
Iya sih, balik pasar juga ya. Kalau orang sukanya selera yang udah ngikutin Jurassic Park pasti tetap bakal ngikutin, tetap bakal penasaran, tetap pasti serunya. Tapi ini kan pasarnya memang lebih beda, bangsanya agak beda. Karena kan bisa dilihat kan kayak apa? Yang pertama kayak Alien, yang kedua makhluk-makhluk monster-monster, misalnya binatang-binatang besar kayak Jurassic Park, Megalodon, ataupun yang buaya, istilahnya kan buaya-buaya gede. Nah itu kan makhluk-makhluk. Yang ketiga itu pangsa pasar dari misalnya zombie segala macam. Nah ini masing-masing sih punya pangsa pasar dan menurut saya sih masing-masing punya daya tarik sendiri sih, dalam arti sih kayak kita misalnya ini ada apa? Ada film tentang hiu. Nah ada mereka yang suka itu tentang hiu ya pasti akan nonton. Atau film makhluk-makhluk yang buaya yang besar-besar ataupun apa. Nah, itu punya pangsa pasar sendiri sih kalau menurut saya sih. Kayak dinosaurus juga siapa? Misalnya kita tanya Mas Watching aja dalam arti kenapa Jurassic Park punya pangsa pasar sendiri? Karena selama ini ya nggak ada yang bikin lagi selain Jurassic World. Selain Jurassic World kita ngomong yang tanda kutip yang bermutu ya, Mas ya. Bukan yang kelas B yang bukan film kelas B atau kelas C yang istilahnya yang CGI ya adanya sih. Sharknado juga ada itunya loh, ada pangsa pasar itu Rotten Tomatoes-nya kan tinggi. Tapi menurut Mas selama atau Mas Bre juga film monster yang lebih bagus dibanding misalnya tipe monster yang nyerang kota, yang nyerang sebuah kota atau tempat, ada gak yang lebih bagus pada film ini, Mas? Gue nggak bisa bandingin sih karena gue belum banyak nonton film monster juga ya. Jadi gue belum bisa istilahnya bandingin ini bagus banget dibandingin yang lain atau enggak, itu belum bisa sih sebenarnya. Belum banyak nonton yang monster juga. Mungkin kalau gue lihat dari istilahnya kritik-kritik atau review-review yang gue baca itu katanya ada yang lebih bagus tuh Edge of Tomorrow gitu katanya. Tapi gue nggak tahu juga sih. Edge of Tomorrow, oke. Mungkin dari sisi time travel kali Mas ya, itu dari sisi time travel ya coba di monster juga sih, monster juga itu. Kalau film monster yang ini kalau secara yang lawas ya, itu ya CGI dan secara kemampuan itunya atau tensi ketegangannya Mas, ada nggak Mas? Starship Trooper. Itu keren tuh. Itu sampai sekarang suka sekali Starship Trooper. Terus abis itu Alien itu bagi saya sih itu sih nggak bisa dilupakan sih itu, benar-benar nggak bisa dilupakan sih. Kalau suka monster-monster kayak gini nih Starship Trooper lah, apalagi yang pertama tuh seperti itu. Itu keluaran tahun berapa Mas itu Starship Trooper? 92 ya kayaknya ya. Starship Trooper tahun 90-an sih, dan itu ada beberapa seri sih itu banyak. Mas Bre belum lahir ya? Belum, makanya belum banyak nonton. Starship Trooper belum lahir. Makanya kayak itu judul apa namanya? 97. Tapi dia banyak ada serinya, bahkan ada animasinya. Dan ini wajib ditonton sih Mas. Kasih 2 judul ke Mas Bre. Sekarang ditonton masih bagus sih. Kasih 2 judul ke Mas Bre tentang monster coba Mas. Alien sama Starship Trooper. Sama Pitch Black. Pitch Black. Si Vin Diesel. Wah, boleh coba. Vin Diesel. Pitch Black itu keren sih, itu keren tuh Mas. Itu salah satu film monster yang keren tuh dalam arti. Tapi mainnya gelap-gelapan karena judulnya Pitch Black. Terus ada itu Starship Trooper yang pertama deh, wajib nonton yang pertama nih. Nanti yang 2-3-nya itu silakan mau ditonton boleh, atau animasinya mau ditonton boleh. Yang ketiga ini Alien 1, 2, 3, 4. Yang Alien versus Predator itu kan? Bukan? Alien 1, 2, 3, 4. Terus habis itu masuk ke Predator boleh. Kalau Predator kan mainnya kan perorangan. Jadi kalau misalkan kalau Mas Watching bilang monster berupa monster, itu Alien, Starship Trooper sama Pitch Black. Nah, lumayan nih. Dapat rekomendasi ya, ini yang dengerin dapat rekomendasi banyak ya soal masuk juga ya. Kalau Starship Trooper itu karena yang main ceweknya cantik. salah satu alasan. Itu zamannya si Mas Watching tahu deh Dennis Richard ya. Dennis Richard zaman dulu. Yang terkenal main film Wild Thing. Nah, si Bre nggak boleh nonton nih Wild Thing. Apa dicatetin dong. Nanti.
Nanti habis ini. Oh, itu Siapa sih pemerannya, castingnya ceweknya? si Dennis Richard ya. Aduh, Dennis lama Richard. juga. Lama sih. Nah, tadi 3 itu sih Mas Watching itu, dan itu jujur itu wajib untuk rewatch sih. Wajib rewatch. Ini benar-benar wajib sih ini. Pitch Black, Alien, sama Starship Trooper. Waktu itu ada zamannya di mana saya nonton ini nih Starship Trooper sama Alien ini maraton 1-4, terus Starship Trooper maraton. Karena emang suka. Pitch Black itu sebenarnya bisa maraton, tapi yang dia ada berapa seri? Ada 3 seri. Tapi yang benar-benar monsternya itu di Pitch Black-nya aja. Seperti itu. Vin Diesel masih kenal lah si Bre. Masih. Kan terkenal banget Vin Diesel. Main Fast Furious kan sampai 9, sampai 12. Fast Furious 12. Oke nih. Nih, thank you banget nih kita udah ngobrolin nih ya Mas ya, Mas Watching. Gue masih rekomendasi ke Mas Bre juga Mas, film monster yang menurut gue yang masih terngiang, Alligator Mas. Itu buaya gitu. Buaya. Gede, monsternya gede, alligator tapi buaya dalam arti yang gede ya Mas ya. Mas Bebe ya udah nonton ya. Alligator ya. Alligator ya. Yang tahun 81, itu sih legenda banget deh itu deh. Oh, itu lama banget tuh, 81 ya. Iya. Penasaran sama film-film tahun 80-an ya? tahun 90-an ya. Tahun 80 masih Alligator 1-2 masih ada, tapi yang ke-1-nya tuh keren banget tuh. Sebenarnya sih banyak ya kalau film 80-an itu justru banyak monster kayak After Food of the God tuh tikus tuh. Tikusnya banyak banget tuh. Nah, sebenarnya kalau pengen film-film creature features itu tahun 80-an lagi booming sih. Ya, tahun 90-an juga ada Lake Placid ya Mas ya. Iya, Lake Placid. Jadi vibe-nya 80-an 90-an kayak gitu ya film-filmnya. Horor-horornya juga ya. Dan itu Mantap sih. Thank you rekomendasinya Mas Watching. Kalau sempat nanti itu Alligator tuh. Ngeri. 1980. Gue nonton di RCTI juga Mas itu Mas dulu di RCTI. Makanya kan gue pernah lihat sih Mas, kayak pernah lihat kayak alligator tuh kayak buaya gede gitu. Kayak pernah denger atau pernah lihat sekilas atau gimana ya. Pernah aja. Rasanya kayak pernah lihat aja. Nah, ini mumpung si Mas Watching ngomongin soal alligator, nah saya mau nanya nih ke kalian berdua. Kalian lebih suka ngelihat misalnya film hiu, film buaya, film singa, atau film makhluk apa nih dalam arti? Kalau kalian nih, kalau kita bukan monster nih, jadi makhluk ya. Kalau Mas Watching gimana Mas? Gue sebenarnya sih demen konsep yang ditawarkan awal itu kayak Megalodon Mas. The Meg Mas. Karena ikannya gede banget Mas, kita lihat di akuarium Mas. Cuma sayangnya memang The Meg itu memang apa ya? Ada sedikit siga-siganya, terlihat beberapa part kurang halus ya Mas ya. Sebenarnya tuh gue demen tuh film yang gue nantikan adalah kayak kok nggak sesuatu binatang mau terserah Mas, mau buaya, mau ikan, mau gorila tuh yang kemarin The Rock juga gue demen sih Mas, yang The Rock itu Mas. Rampage itu gue juga demen. Sesuatu monster atau binatang yang lebih gede ukurannya berkali-kali lipat dari ukuran aslinya gitu Mas. Anaconda. Oke, ya, lebih suka yang seperti itu ya, dalam arti yang jauh lebih besar ya. Ya dari ukuran aslinya Mas. Itu gue suka. Kalau Bre gimana Bre? Mungkin kalau dibandingkan kayak misalkan kayak buaya, anaconda atau apa itu gue kayaknya lebih serem ke hiu gitu ya kayaknya. Gue belum nonton Jaws ya. Jadi kayak belum ngerasain tuh gimana vibe-nya Jaws. Tapi gue penasaran karena basic dasar laut itu kan ngeri, kita nggak tahu apa-apa yang di dalam laut itu. Apalagi kalau istilahnya jujur gue renang itu nggak bisa. Jadi kayak takut ke laut itu, kayak takut ditarik laut gimana itu ada hiu. Jadi gue kayaknya lebih nakutin dengan sih hiu-hiu gitu deh di laut-laut gitu pokoknya. Pokoknya nuansa laut gitu lah. Wah, harus nonton Jaws 2 tuh, Mas Bre. Jaws 2, Mas. Siap. Ini udah ada rencana mau nonton Jaws pun yang bagus-bagus gitu lah. Jaws 2 yang lama-lama juga pokoknya. Bayangin Mas bayangin kan Mas kancol yang SeaWorld ya Mas ya. Tiba-tiba ada hiu mecahin kaca dalam tengah-tengah gitu, Mas, mau pecahin kaca, hidup-hidukin lagi tadi tengah-tengah yang di eskalator itu loh. Gila sih itu, ngeri kayaknya ya.
nggak bisa bayangin di situ kayak kalau misalkan kayak di eskalator gitu terus tiba-tiba hidungnya jeduk-jeduk itu kayak gila, kalau misalkan ada beneran udah kan nggak tahu mau gimana, pasrah mati gitu. Airnya mulai bocor. Aduh, Di jauh dua berarti. Jaws 2. Wah, Keren. Wah, si Brainy harus banyak PR-nya nih. iya banyak, misalnya belum banyak nonton film yang misalnya baru berapa setahunan ini sih, jadi belum banyak banget nonton filmnya, jadi masih. Cuman saran saya sih nggak usah takut mencoba film klasik sih. Kalau 80-an kan bagi Mas kan klasik nih, berarti belum lahir kan. Nah, menurut saya sih nggak usah takut. Kayak saya misalnya nonton film tahun 30-an, tahun 60-an itu harus berani coba sih, walaupun feel-nya beda. Rencana tuh kayak ini ya, gue mau rencananya tuh Best Picture dari tahun 20-an sampai sekarang tuh mau gue tontonin semua. Ayo, Rencana. dari kemarin dia ngomong nih. Rencana Dari kemarin dia ngomong nih. Setahun itu rencana mau. Tapi belum, karena ini yang baru-baru kan juga banyak. Jadi kayak nonton yang baru, terus mau lanjutin Marvel juga ini belum selesai. Lebih menggoda ya? Banyak, PR-nya banyak. Oke. Kayaknya kita udah panjang lebar nih ngobrolnya nih Mas ya. Iya. Thank you banget nih Mas Watching Movie Channel dan sini aja nih. Dan untuk para sobat BB69, jangan lupa untuk subscribe ke YouTube dari Watching Movie Channel, dari sini aja, dan dari BB69 Channel. Juga untuk ngecek di IG-nya Watching Movie Channel, sini aja, dan BB69. Oke, sekali lagi terima kasih nih untuk teman Kongko BB69 nih. Nanti selanjutnya kita akan ngobrolin film-film yang lainnya nih kalau kita ada kesempatan dan ada jodoh lagi ya, Mas ya. Siap. Oke, sekali lagi terima kasih dan see you. Thank you. Yo.